semuanya. Aku Aulia. Aku Adinda. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kenapa bencana kayak banjir di Sumatera dan Aceh itu sering banget terjadi dan apa hubungannya sama kualitas pemerintahan Indonesia? Jadi, beberapa waktu lalu kita lihat berita tentang banjir besar yang melanda Sumatera dan Aceh. Rumah terendam, ribuan warga ngungsi, dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Kalau kita lihat penyebabnya, pola-pola ini juga jadi kelihatan jelas. Seperti kerusakan lingkungan, contohnya pembukaan lahan yang enggak terkendali. Kemudian, drainase buruk yang menyebabkan banyak daerah gak siap buat nampung curah hujan tinggi. Bahkan sampai kurangnya antisipasi pemerintah daerah. Misalnya, early warning system yang lemah, minimnya mitigasi, dan seringnya program penanggulangan bencana tuh cuma jadi formalitas aja. Hujan deras itu trigger aja, akar masalahnya ada di pemerintahan yang kurang siap mengelola risiko. Nah, daripada kita nyalahin hujan, mending kita analisis melalui pemikiran Ibnu Khaldun. Oke, kita masuk nih ke pemikirannya Ibnu Khaldun. Jadi, Ibnu Khaldun tuh bisa bilang kayak salah satu bapak sosiologi dan pemikir politik muslim yang sangat berpengaruh. Dalam kitab Muqaddimah, dia bilang kalau keberlangsungan negara itu sangat ditentukan oleh kualitas pemerintahannya, terutama lewat 3 konsep. Pertama, ada asabiyah, yaitu solidaritas dan cohesion. Menurut Ibnu Khaldun, pemerintah yang kuat itu berdiri di atas kesatuan dan kepedulian antara pemimpin dan rakyat. Kalau pemerintah jauh dari rakyat, masalah dipendam sendiri dan respon bencana pasti lambat. Contohnya, pemerintah Indonesia itu jauh dari rakyat. Akibatnya, banyak daerah yang terkena banjir tapi belum juga dapat pertolongan dari pemerintah. Yang kedua ada keadilan sebagai pondasi. Menurut Ibnu Khaldun dalam penelitiannya, kezaliman menghancurkan peradaban. Zalim di sini bukan cuma soal tirani ya guys, tapi juga korupsi, pengabaian kebutuhan publik, dan egoisme dalam mengatur sumber daya. Anjay. Ketiga, pemerintahan yang efektif. Pemerintah yang baik menurut Ibnu Khaldun mampu merencanakan kebijakan yang sustainable. Kedua, pemerintah yang tidak tamak atau egois. Ketiga, mengutamakan kesejahteraan publik. Dan terakhir, responsif terhadap kondisi rakyatnya. Dalam konteks ini, jika kita bicara tentang bencana, berarti kita bicara tentang perencanaan tata ruang yang baik, mitigasi yang jelas, pengawasan yang ketat, serta koordinasi yang cepat. Intinya, pemerintah yang baik itu seharusnya bisa meminimalisir bencana, bukan malah jadi siklus tahunan, apalagi bulanan. Now when we talk about Indonesia, secara ideal kita punya banyak sekali aturan dari tata ruang, lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan lain-lainnya. Tapi prakteknya ya kita tahu tahu sendirilah. Misalnya, KKN masih merajalela di Indonesia. Tapi KKN itu apa sih, Din? Nah, KKN itu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Udah jadi rahasia umum kalau izin pembukaan lahan itu sering bocor dan lewat jalur belakang. Atau kayak proyek drainase dan pengendalian banjir tuh selalu dieksekusi setengah hati.
Apalagi dari anggaran bencananya itu kadang dipakai tidak pada porsi yang benar. Kayak dikorupsi gitu ya, Din. Iya, betul. Nah, berhubungan dengan ini, Haldan tuh pernah bilang, korupsi adalah tanda negara sedang memasuki fase kemunduran. Bukan KKN aja, tata kelola pemerintah kita itu juga lemah. BPBD di daerah sering kurang anggaran, personelnya juga terbatas, dan koordinasinya juga lambat. Padahal bencana itu kan butuh respons hitungan jam, bukan hari, apalagi minggu. Nggak cuma itu, jarak antara pemerintah sama masyarakat tuh berasa banget nih di Indonesia. Ketika suara warga soal kerusakan lingkungan diabaikan, atau bahkan laporan potensi banjir tidak ditindaklanjuti, itu sangat menunjukkan lemahnya asabiah antara penguasa dan masyarakat. Penguasa Dan pemimpin. Saat banjir di Sumatera dan Aceh terjadi, itu bukan sekedar hujan, itu memperlihatkan kemunduran pemerintahan kita yang sebenarnya sudah diperingatkan Ibnu Khaldun 600 tahun yang lalu. Yes, makanya sebenarnya pemerintahan kita can do better. Can do so much better, tapi hipokrit aja. Gue masukin itu, Din. Nah, tapi gimana sih biar pemerintahan kita tuh bisa do better? Kalau ngikutin pemikiran Ibnu Khaldun, pemerintah kita itu harusnya lebih adil, transparan, dan dekat dengan rakyat. Jadinya krisis bisa dicegah atau minimal banget deh ditangani dengan cepat. Yes, seharusnya pemerintah itu jadi first safety net-nya rakyat, bukannya rakyat yang bantuin rakyat. Betul. Very interesting ya, Dinda, tapi semoga pembahasan ini bisa bikin kita semua yang dengerin lebih melek bahwa teori klasik itu bukan sekedar teori loh. Ini tuh relevan banget buat kondisi di Indonesia saat ini. Tapi kita balik lagi yuk ke Ibnu Khaldun. Karya beliau itu sebenarnya dipakai dalam banyak teori hubungan internasional loh. Apa kita bahas satu-satu ya, Aul? Speaking of IR theory, sebenarnya pemikiran Ibnu Khaldun tuh banyak banget dijadiin referensi sama scholar-scholar yang cukup terkenal. Misalnya kayak Barton yang punya teori di 1972, dia bikin konsep World Society yang menekankan pertukaran budaya serta mutualisme dalam sistem internasional. Nah, dia tuh ngambil inspirasi dari cara Ibnu Khaldun melihat dinamika sosial di dalam masyarakat. Jadi dari Ibnu Khaldun, Burton itu nunjukin bahwa interaksi budaya itu bisa membentuk sistem global ya. Kemudian ada juga Cox. Every IR student must be familiar with that name. Karena Cox punya tulisan yang cukup terkenal di tahun 1981. Di situ beliau pakai konsep asabiah untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam sistem internasional. Nah, kenapa kita bisa ngambil satu pandangan yang sama? Karena kebetulan Cox adalah tokoh teori kritis. Jadi pastinya dia ngelihat kekuasaan bukan cuma sekedar materi, tapi juga sebagai sosial dan historis. Bener banget. Aku juga mau nambahin satu lagi. Jadi pemikiran Ibnu Khaldun berpengaruh pada world systems teorinya Wallerstein. Nah, Wallerstein sendiri ini setuju bahwa dinamika ekonomi dan politik
itu menentukan bagaimana dunia tersusun. Jadi, ide bahwa ada siklus naik turunnya peradaban itu cocok banget dengan analisis sistem dunia. Nah, kalau dari metodologinya, menurut kamu Ibnu Khaldun itu lebih cocok ditempatin dalam positivisme atau post-positivisme? To answer that question, tentunya kita harus narik lagi nih garis teoritisnya, karena positivisme klasik itu kan percaya bahwa setiap fenomena sosial itu bisa dianalisis dengan cara yang objektif, which means dapat ditemukan hukum universalnya. Sementara Ibnu Khaldun gak sepenuhnya seperti itu. Meskipun dia seorang observasional dan empiris, pendekatannya itu cukup interpretatif. Jadi, I think karena dia sering memasukkan nilai moral, etika, agama, dan sejarah dalam analisisnya, I think it's leaning more into post-positivism. Kita kan udah selesai nih pembahasannya. Dari kamu sendiri ada quotes penutup gak? Kita tunda sampai pemerintah berulah lagi. Yang mana bertentangan dengan positivisme itu sendiri ya. Kalau positivisme itu kan penelitiannya itu didasarkan pada kenyataan dunia gitu. Dan fenomena sosial itu mengikuti hukum-hukum universal yang dapat ditemukan. Makanya nih banyak para peneliti yang menyebut Ibnu Khaldun tuh punya pandangan yang mirip lah sama konstruktivisme atau bahkan postmodern, karena dia melihat identitas dan kohesi sosial itu sebagai faktor utama dalam politik. Oke, yang paling penting nih, seberapa relevan sih Ibnu Khaldun dengan dunia saat ini? Menurut kamu gimana? Sebetulnya banyak banget yang bisa dianalisis dan cukup relevan sama teori ini ya. Kita bisa ngelihat perubahan kekuasaan di Afrika, bahkan polarisasi politik di negara-negara barat, contohnya Amerika yang cukup legendary dengan polarisasi politiknya. Tapi ide tentang Asabiah tuh kelihatan banget di sana. Masyarakat yang kohesi sosialnya lemah itu cenderung rapuh. Bener banget, Aul. Dari situ jadi kita tahu ya, negara yang stabil itu biasanya punya identitas bersama yang kuat, sementara negara yang rapuh sering bermasalah karena kohesi sosialnya itu kurang. That's true. And that's what makes a scholar, karena legasinya akan terus berjalan di dunia akademis. Itu juga yang bikin Ibnu Khaldun selalu relevan bahkan setelah ratusan tahun wafat. Kita kan udah selesai nih pembahasannya. Dari kamu sendiri ada quotes penutup gak? Kita tunda sampai pemerintah berulah lagi. Dan itulah pembahasan kita tentang bagaimana gagasan Ibnu Khaldun menerangkan tentang sistem pemerintahan yang ideal. Kita juga udah coba implikasiin ke Indonesia, dan ternyata walaupun secara teoritis Indonesia itu cocok masuk dengan aliran pemikiran Ibnu Khaldun, tapi dalam implikasinya Indonesia itu masih sangat jauh dengan gagasannya Ibnu Khaldun sendiri. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun ini juga ngasih kontribusi dalam studi hubungan internasional. Dari teorinya yang menjelaskan tentang naik turunnya kekuasaan, konsep asabiah yang bisa kita lihat relevansinya,
sampai pandangan tentang ekonomi dan dinamika kekuatan negara. Meski gagasannya itu lahir berabad-abad yang lalu, gagasan Ibnu Khaldun ini ternyata masih mampu menjelaskan perilaku negara dan masyarakat di era global saat ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Semoga obrolan kami dapat membuat kamu melihat dunia IR dari sudut pandang yang lebih luas dan lebih historis. Dadah, sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan tetap kritis membaca dunia.